Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa Hidden Time 2025 dalam rangka menyemarakkan HUT ke-11 Hidden Time Voice of Millennial and Gen Z. Liga Debat ini bertujuan memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya, Sri Gunawan Wibisono selaku moderator akan memandu jalannya debat babak perempat final kedua hari ini dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z. Yes or no? Kita akan menyaksikan dua tim mahasiswa terbaik yang akan adu argumentatif secara intelektual dan sportif. Mari kita sapa para penulis hebat yang telah hadir. Kak Ari Rostika Utami, Outreach and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Kak Enda Grimonia, Policy Analyst, Manager New Energy Nexus Indonesia, dan Mas Brigi Arisandi, founder Ikoton. Halo Selamat Mas, siang semua panelis. selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita sapa para peserta ketua tim yang akan berdebat. Pertama-tama kita sapa dulu dari tim pro dari Universitas 11 Maret. Bagaimana kabarnya teman-teman? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya, waktu diberikan 1 menit. Selamat siang semuanya, kami dari tim UNS hari ini berdebat sebagai tim kontra. Ada saya Denanda bersama tim saya Suciwati Santoso dan juga Sekar Khairini Suara. Baik. Kemudian kita perkenalkan dari tim kontra dari Universitas Gadjah Mada. Bagaimana kabarnya? Silakan ketua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusan, waktu diberikan 1 menit. Baik, selamat siang Pak Wibi dan rekan-rekan dan panelis. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jason Valentino Samvero sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan saya bersama rekan-rekan saya, Denuse dan Jessica Olivia, akan berdebat sebagai sisi pro dalam debat ini. Mungkin mau memperkenalkan masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Olivia. Selamat berdebat semua. Halo, perkenalkan nama saya Breno Ses. Sekali lagi. Baik. Pastinya sudah tidak sabar melihat debat tim beradu argumen. Untuk mosi debat ini adalah pencapaian target net zero emission 2060 akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Itulah mosi debat akan diperdebatkan oleh kedua tim. Sekali lagi saya bacakan, mosi debat kali ini adalah pencapaian target net zero emission 2060 akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Sesi debat akan berlangsung dalam 4 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan mosi debat 10 menit per tim, baik pro maupun kontra. 4 menit ketua tim, 3 menit pembicara kedua, dan 3 menit pembicara ketiga. Selanjutnya adalah sesi kedua, yakni debat interaktif antar tim. Tim pro memberikan sanggahan dan 2 pertanyaan, lalu kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan balik. Kemudian pro menjawab lagi masing-masing 5 menit. Kembali lagi saya ulangi, untuk sesi kedua ini yaitu debat interaktif antar tim, di mana tim pro memberikan sanggahan dan 2 pertanyaan, lalu kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan balik. Kemudian pro menjawab lagi masing-masing waktunya 5 menit. Saya lanjutkan. Sesi ketiga adalah pertanyaan dari panelis. Masing-masing tim diberikan waktu 6 menit untuk menjawab. Dan terakhir adalah closing argument, di mana masing-masing tim diberikan waktu 3 menit. Mohon diperhatikan waktu yang dijaga oleh tim
kepada kami. Kelebihan waktu akan mempengaruhi penilaian. Baik, teman-teman dari tim GM maupun tim Universitas 11 Maret, apakah sudah siap? Langsung saja kita mulai sesi pertama dari babak perempat final kedua Liga Debat Mahasiswa IDN 2025 hari ini. Nah, sebelum dimulai kita bisa berfoto bersama beserta panelis. Silakan masing-masing mengaktifkan kameranya. Mohon panitia untuk membantu. Silakan mengaktifkan kamera, teman-teman. Silakan, Mas Pri. Oke, kalau tidak, baik kita mulai. Siap. Senyum 1, 2, 3. Terima kasih. Pertama-tama kita berikan waktu buat tim pro untuk menyampaikan mosi debat selama waktu 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Menurut 2060 bukan sekedar kebijakan teknokratis, melainkan deklarasi arah strategis dalam menghadapi abad transisi. Target ini berfungsi sebagai jangkar visi berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, dan ketahanan iklim. Dalam landscape global yang kian kompetitif, kami percaya bahwa tiap negara harus memiliki target ambisius untuk memberikan kepastian regulasi dan sinyal pasar yang mendorong investasi, inovasi, serta reformasi struktural di sektor energi dan industri. Tanpa komitmen ini, negara akan kehilangan peluang ekonomi yang mempengaruhi stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Juri, kami mendukung penuh bahwa pencapaian target NZE 2060 akan memberikan eksklusivitas manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Memasuki bagian analisis. Mengapa pencapaian target NZE 2060 akan selaras dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang? 4 alasan fundamental. Pertama, pencapaian NZE mampu mengeluarkan Indonesia dari dilema middle income trap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22% hingga 2045 dan menciptakan lebih dari 4,4 juta lapangan pekerjaan. Bappenas pun mengamini bahwa kebijakan NZE mampu meningkatkan PDB hingga lebih dari 56% pada tahun 2050. Alasan kedua, ekonomi hijau dan sirkular membantu industri di Indonesia untuk berdaya saing. Saat ini telah terdapat 152 perusahaan bersertifikasi hijau dan akan berpotensi untuk terus bertambah, yang dimana perusahaan ini mampu menghemat energi mencapai 3,2 triliun per tahun dan penghematan air sebesar 169 miliar per tahun. Alasan ketiga, transisi ke NZE akan merangsang investasi. Menurut laporan dari International Environment Agency menyebutkan bahwa investasi energi hijau secara global mencapai lebih dari 1,9 triliun US dollar. International Renewable Energy Agency pun menyebutkan bahwa meskipun kalkulasi biaya awal untuk proyek EBT ini tinggi, namun keuntungan jangka panjang yang diproyeksikan jauh lebih besar. Misalnya, dalam membatasi kenaikan suhu 2 derajat Celcius, dibutuhkan biaya 19 triliun US dollar, namun manfaat jangka panjang yang diperoleh dapat mencapai 50 bahkan 142 triliun US dollar pada tahun 2050. Alasan keempat, transisi ekonomi hijau akan menekan ketergantungan pada energi fosil sehingga akan mengurangi risiko kerugian ekonomi akibat mitigasi bencana iklim, polusi, dan juga kerusakan ekosistem. Argumen lanjutan Dewan Juri, bagaimana pada akhirnya realitas dari benefit tersebut akan sangat mungkin untuk termanifestasikan. Pertama, Indonesia memiliki potensi besar dalam pencapaian target bauran EBT. Sebagai salah satu negara mega biodiversity, industri bioekonomi sangat mungkin untuk terus dikembangkan. Saat ini pemerintah telah mengembangkan 22 kawasan ekonomi khusus dan akan terus bertambah seiring dengan dukungan dari regulasi dan juga komitmen yang kuat. Alasan kedua, komitmen kebijakan dan dukungan internasional juga semakin menguat dewasa ini Dewan Juri. Indonesia secara resmi telah meluncurkan Energy Transition Mechanism dengan negara-negara G7 dan juga lembaga internasional. Dan pun dalam pembentukan regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 112 tahun 2022 untuk mempercepat pengembangan PLT berbasis EBT, kendaraan listrik, dan juga penghentian bertahap PLTU batubara.
Selain itu, pemerintah juga telah mengatur investasi carbon pricing melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang implementasi pajak karbon, termasuk mengintegrasikan target NZE ke dalam dokumen nasional seperti Rencana Umum Energi di Indonesia. Dan pun alasan ketiga, pasar dan juga teknologi telah bergerak mendukung. Artinya Dewan Juri, dengan arah kebijakan, inisiatif ekonomi, dan tren teknologi yang saling menguat, manfaat jangka panjang dari NZE bukanlah asumsi idealistik, melainkan horizon strategis yang sangat rasional. Dewan Juri yang terhormat, saya akan membawakan dua hal sederhana dalam pidato saya. Pertama, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud jika kita putar balik dari target net zero 2060. Pertama, berdasarkan roadmap NDC mitigasi Indonesia, biaya mitigasi akumulatif pada tahun 2020 sampai 2030 akan mencapai 200 sampai 300 triliun per tahun. Artinya dalam jangka pendek saja, tingkat pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah akan meningkat drastis, sehingga dampaknya efisiensi anggaran akan terus terjadi. Tetapi yang kedua, dalam jangka panjang, berdasarkan proyeksi dari UNEP, kebutuhan biaya adaptasi perubahan iklim di negara berkembang akan meningkat menjadi 280 hingga 500 miliar US dollar pada tahun 2050, sehingga peningkatan biaya akan terus memburuk semakin berjalannya waktu. Dan studi World Bank pada tahun 2023 mendukung analisis ini dengan potensi bahwa Indonesia bisa kehilangan 7% dari PDB per tahun pada tahun 2100 akibat perubahan iklim yang ekstrim. Angka-angka tersebut akan berdampak langsung kepada perekonomian Indonesia, di mana pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara untuk melakukan mitigasi yang signifikan, sehingga potensi untuk efisiensi, peningkatan pajak, dan penurunan subsidi sangat tinggi, yang menimbulkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perekonomian nasional menurun, sehingga penurunan aktivitas ekonomi akan terjadi, berdampak kepada penurunan PDB dan konsumsi rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan potensi di mana akan terjadi pengangguran yang tinggi. Sehingga berdasarkan semua parameter pertumbuhan ekonomi yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, tidak akan terwujud tanpa adanya target net zero. Tetapi bagaimana pertumbuhan ekonomi akan terwujud dengan adanya target ini? Berdasarkan proyeksi Bappenas, peningkatan pendapatan per kapita akan sebesar 2,5 kali lipat dan PDB akan 2% lebih tinggi per 2045. Hal ini bisa terjadi dengan adanya investasi hijau yang akan meningkat dengan mekanisme seperti bantuan subsidi pajak dan mekanisme seperti Green Sukuk yang pertama kali ada di dunia yang diperkenalkan oleh Kemenkeu, di mana perusahaan dapat memanfaatkan energi dan limbah yang sebelumnya dibuang, sehingga dengan adanya regulasi baru, limbah tersebut dapat dimanfaatkan kembali, dapat dialihgunakan, sehingga meningkatkan potensi lapangan kerja, dan produksi listrik yang sebelumnya bergantung kepada PLTU batubara yang tidak efisien dapat ditransisi ke PLTA yang efisiensinya mencapai 90% berdasarkan data dari Basic PCI Energy Solutions. Artinya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya bisa terwujud dengan adanya strategi net zero 2060. Dewan Juri melansir dari Scientists for Global Responsibility, bumi di tahun 2032 setidaknya sudah mulai mencapai point of no return, di mana kenaikan suhu global akan melebihi 1,5 derajat Celcius per tahunnya, satwa mulai tiada, tanaman mulai punah, menyisakan hanya manusia sebatang kara. Kami dari tim Pro sadar bahwa ini bukan waktunya untuk kita menjadi egois dengan mementingkan pertumbuhan sektor ekonomi konvensional. Kami paham akan kemungkinan kekhawatiran yang tim Kontra berikan tentang kesejahteraan masyarakat. Perbedaan utamanya adalah di tim Pro, kami merasa keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua hal yang berbeda. Mereka adalah instrumen yang bisa berjalan beriringan secara harmonis. Juri, sadari komitmen yang sudah pemerintah Indonesia berikan ke sektor energi hijau. Melansir dari indonesia.go.id, di bulan November 2024, pendanaan sektor hijau di Indonesia mencapai lebih dari 40 triliun rupiah, meningkat lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Melalui Just Energy Transition Partnership, Indonesia mendapatkan investasi senilai 20 miliar US dollar dari lembaga terkemuka dunia seperti European Investment Bank, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, serta Standard Chartered Bank. Reuters menyatakan bahwa Indonesia dan China sudah menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar US dollar yang mencakup kerjasama sektor energi terbarukan, teknologi, hingga bioteknologi. Semua investasi ini mungkin untuk disalurkan
Karena Indonesia sekali lagi adalah salah satu negara dengan potensial sumber daya alam energi terbarukan tidak terbatas. Negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, negara tropis yang selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun, serta negara kepulauan dengan potensi perairan yang tidak terbatas. Indonesia juga menjadi produsen nikel terbesar di dunia, sesuai dengan visi pemerintah untuk melakukan hilirisasi. Sumber mineral kita berpotensi untuk menarik industri ramah lingkungan dari level nasional hingga level internasional seperti produsen kendaraan listrik, yaitu Tesla dan BYD Automobile, untuk berinvestasi secara besar-besaran di negara kita. Serta komitmen pemerintah untuk membentuk kawasan ekonomi khusus dengan berbagai insentif fiskal untuk sektor energi bersih sudah mulai kita lakukan, termasuk pembebasan pajak hingga 20 tahun untuk perusahaan-perusahaan yang mau mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Juri, melihat semua fakta dan pertimbangan di atas, Indonesia sudah lebih dari siap untuk mengeksekusi tujuan mulia kita, yaitu net zero emission di tahun 2020. Dengan selarasnya pemegang kepentingan, mulai dari perusahaan, pemerintah, hingga masyarakat akar rumput, menunjukkan komitmen positif untuk mengembangkan ekonomi keberlanjutan yang hanya eksklusif sekali lagi kami berikan solusinya di Timpro. Terima kasih. Baik, menarik sekali penyampaian dari tim Bro. Sekarang kita berikan kesempatan buat tim kontra. Universitas 11 Maret, waktunya diberikan 10 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Dewan juri yang terhormat, apa yang diinginkan oleh tim Pro bukanlah transisi hijau, tapi transaksi hijau. Saya ingin mengajak kita semua membuka mata dan hati terhadap fenomena yang kerap tersembunyi di balik upaya pelestarian lingkungan dan energi terbarukan, yaitu kolonialisme hijau. Konsep inilah yang membuat kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi debat pada hari ini. Kami percaya bahwa mencapai net zero emission adalah target penting, tapi kami yakin memaksakan target tersebut tidak menguntungkan perekonomian Indonesia. Kami akan membagi pembahasan sebagai berikut. 1, saya selaku pembicara pertama akan membahas kolonialisme hijau dan ketidakadilan iklim. 2, pembicara kedua kami akan membahas bagaimana target ini akan memperburuk ketidakadilan ekonomi. Dan ketiga, pembicara ketiga kami akan menyimpulkan mosi kami. Kolonialisme hijau menggambarkan bagaimana negara-negara maju atau bahkan dari daerah urban terhadap daerah non-urban dari satu negara mencapai kemajuan mereka dengan mengeksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja, dan hak masyarakat di negara berkembang, terutama kelompok masyarakat adat dan komunitas marginal. Niat awal proyek konservasi seringkali baik seperti menjaga hutan dari deforestasi. Namun masyarakat adat yang sudah lama hidup berdampingan dengan hutan tersebut justru sering menjadi korban. Contohnya adalah proyek Red Plus Limba Raya di Kalimantan Tengah yang dinandai oleh perusahaan besar energi seperti Shell dan Gazprom. Menurut Arit Angelsen dalam Realizing RED, National Strategy and Policy Options tahun 2009, tujuan RED Plus adalah menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan negara berkembang dengan pendanaan dari negara maju. Namun proyek ini sering menjadi celah bagi negara-negara kaya untuk mencuci tangan dari tanggung jawab domestik mereka, seperti yang seharusnya ditegaskan dalam kesepakatan internasional seperti Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Kyoto Protocol yang lahir tahun 97 adalah perjanjian internasional pertama yang mengikat negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun apa realitanya? Banyak negara gagal mencapai targetnya dan beberapa bahkan keluar dari kesepakatan. Paris Agreement yang ditandatangani tahun 2015 berusaha memperbaiki dengan mewajibkan semua negara kaya maupun berkembang untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi, namun dengan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda. Masalahnya, semangat keadilan itu sering tidak terwujud di lapangan. Beban justru dialihkan ke negara-negara berkembang melalui proyek seperti Red Plus. Dalam kasus Rimba Raya, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah adat, bahkan mengalami intimidasi dari pihak keamanan proyek. Proyek hijau seperti ini justru memperkuat ketimbangan global yang dulunya coba dikoreksi oleh kesepakatan iklim tersebut. Contoh lain adalah pembangunan turbin angin atau infrastruktur energi terbarukan yang memerlukan lahan luas. Bila lokasi tersebut dihuni masyarakat lokal, seringkali mereka dipindahkan secara sepihak tanpa persetujuan adil. Ini bukan berarti proyek energi terbarukan harus dihentikan, tapi harus dilaksanakan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat yang sejalan dengan semangat keadilan dan transisi energi seperti yang ditekankan dalam Paris Agreement. Dalam pencarian bahan bakar alternatif, misalnya seperti biofuel, kita juga mengalami suatu paradoks. Biofuel berbasis sawit sering menyebabkan deforestasi besar-besaran. Alih-alih memperbaiki lingkungan, kita hanya mengganti bentuk eksploitasi lama dengan yang baru tersembunyi di balik label hijau. Padahal masyarakat adat adalah penjaga hutan terbaik berdasarkan penelitian FAO PBB dan FILAK menunjukkan bahwa wilayah adat memiliki tingkat deforestasi hingga 50% lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Mereka menyimpan sepertiga karbon hutan Amerika Latin dan punya pengetahuan tradisional yang vital dalam menjaga ekosistem. Mendukung mereka berarti melindungi bumi sekaligus menegakkan hak asasi manusia.
Bagaimana kita mengakhiri kolonialisme hijau ini? Kuncinya adalah kolaborasi dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Pembuat kebijakan dan pelaku proyek harus melibatkan mereka sejak perencanaan, bukan hanya sebagai penerima dampak. Kita juga perlu menerapkan prinsip just transition atau transisi yang adil, seperti yang diatur dalam Paris Agreement, agar perubahan iklim tidak memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kami percaya bahwa perjuangan menuju masa depan yang lebih hijau harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan. Jangan sampai upaya kita menyelamatkan planet ini justru menindas mereka yang paling dekat dan selalu menjaga alam. Mari kita hormati, libatkan, dan dukung masyarakat adat serta kelompok terpinggirkan lainnya, dan dengan begitu kita membangun masa depan yang tidak hanya berkelanjutan, tapi juga adil. Di tengah kelangkaan sumber daya dan keterbatasan akses energi di masyarakat, target net zero 2060 terdengar tidak realistis. Ketika masyarakat kelas bawah harus mengantri berjam-jam demi satu tabung LPG, membayangkan nol emisi dalam 40 tahun ke depan, justru seperti memaksakan rakyat untuk berkorban lebih besar tanpa jaminan manfaat yang lebih adil. Lapisan pertama dari sisi ekonomi. Menurut jurnal Keys to Climate Action tahun 2023, transisi ke energi terbarukan memerlukan investasi ribuan triliun rupiah sebagai negara maju. Nah, kita sebagai negara berkembang belum memiliki infrastruktur bahkan legalitas formal untuk melakukan hal tersebut, sehingga harus memikirkan biaya tambahan seperti pengembangan dan teknologi yang membutuhkan uang jauh lebih besar daripada negara maju. Selain itu, dikatakan transisi menyebabkan disrupsi ekonomi sepanjang 10 hingga 15 tahun ke depan. Masalahnya saat ini, ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan energi fosil lainnya, baik dari pendapatan negara itu sendiri hingga pembukaan lahan pekerjaan. Kemampuan fiskal ekonomi Indonesia tidak diperuntukkan untuk menjadi full pasar negara energi terbarukan hingga 2060. Masih banyak sektor perusahaan kecil menengah berfokus pada BBM, sehingga memaksakan transisi berarti merombak seluruh sistem energi dan transportasi dari pembangkit listrik, jaringan, hingga teknologi penyimpanan. Kebijakan ini akan memerlukan biaya awal besar dengan resiko tinggi pada ekonomi fiskal dan sosial. Ketika biaya awal besar dengan resiko ekonomi fiskal tinggi, maka ini akan menimbulkan kebijakan yang berbahaya. APBN pada tahun 2025 saja hanya sekitar 3.600 triliun, sementara utang negara aja nyaris 9.000 triliun. Jika kita paksakan alokasi besar ini untuk transisi energi, maka sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan harus bisa jadi dikorbankan. Padahal infrastruktur sosial ini yang justru harus diperkuat agar masyarakat bisa beradaptasi terhadap perubahan jangka panjang. Terakhir, ini memperparah kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi. Transisi ini paling dulu dirasakan dampaknya oleh masyarakat miskin. Ketika subsidi BBM saja belum mampu menjamin akses merata, bagaimana mungkin kita bisa berbicara soal solar panel ataupun kendaraan listrik? Transisi energi justru beresiko menaikkan harga energi, membuat kelompok rentan semakin terpinggirkan. Negara mungkin akan memangkas subsidi, menaikkan harga, dan itu semua menekan masyarakat kelas bawahnya sudah susah. Bahkan dengan banyak usaha konvensional sekarang saja, lapangan kerja masih tidak cukup untuk masyarakat Indonesia. Ini artinya apa? Pada 10 hingga 15 tahun masa transisi, gelombang penurunan lapangan pekerjaan akan lebih signifikan. Tidak hanya pada sektor energi, tetapi pada sektor yang lebih sedari awal memakai BBM dan energi konvensional, dan masyarakat proletar harus mengalami layoff massal. Keuntungan surplus yang dijanjikan oleh tim pro hanya dirasakan oleh para pelaku usaha oligarki dan pemerintahnya sejak awal memiliki fleksibilitas perubahan tersebut. Sehingga pada kasus terbaik kamu harus meningkatkan alokasi dana dengan merendahkan alokasi dana fundamental yang dibutuhkan masyarakat Indonesia 40 tahun ke depan untuk mencapainya. Pertanyaannya menjadi sederhana. Apakah menggadaikan kesejahteraan mayoritas penduduk Indonesia hanya untuk mencapai nol emisi 2060 bermoral? Lebih baik ambil langkahan tanpa memaksakan transisi sepenuhnya pada 2060. Kami akan dengan lantang menyuarakan bahwa transisi menuju net zero 2060 bukan hanya soal target dan kemauan semata, tapi ini soal siapa yang membayar dan siapa yang menuai hasilnya. Panelis yang kami hormati, saat ini kami bicara pada Anda yang telah lama berdiri di garis keadilan sosial dan juga lingkungan. IDN Times yang menyuarakan mereka yang kerap dibungkam, atau Ekoton yang turun langsung mencium bau limbah. Kami tahu Anda tidak hanya mau dibungkam dengan retorika, tapi dengan data dan juga realita. Menurut Bappenas tahun 2022 menunjukkan bahwa total biaya transisi menuju net zero di Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai 700 hingga 800 miliar US dollar. Ini bukan angka yang kecil panelis sekalian. Dan ironisnya, hampir seluruh dari kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui pinjaman dan juga investasi asing. Apakah kita benar-benar sedang membangun kemandirian ekonomi atau justru menggantungkan masa depan kita pada hutang yang harus dibayar oleh generasi mendatang? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini membuktikan bahwa kita belum siap, tapi kita dipaksa untuk mengejar banyak hal. Dalam prosesnya akan banyak sektor lain yang harus dikorbankan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bahkan ketahanan
ketahanan pangan seperti yang sudah dibicarakan oleh dua pembicara kami sebelumnya. Lihat juga sektor nikel yang dibawakan oleh Timpro. Kayak contohnya Smelter Konewa, Veronikel. Memang benar kita menjadi pusat baterai listrik kendaraan dunia, tapi mereka mengabaikan fakta panelis kalian. Ada lebih dari 500.000 hektar lahan konsesi tambang yang telah menimbulkan konflik agraria, kerusakan das, dan juga polusi berat. Ini bukan biaya transisi yang biasa. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat adat seperti nelayan, petani, atau bahkan orang-orang yang tidak pernah diajak duduk dalam forum transisi. Timpro bicara seolah seluruh sektor akan terdorong dengan baik, tapi realitanya ketika subsidi energi dipotong, ketika alih fungsi lahan terjadi secara masif, justru ekonomi rakyat kecil lah yang paling dulu tumbang. Lalu di mana keberpihakannya dalam narasi itu? Maka pertanyaan dasarnya adalah, apakah manfaat ekonomi jangka panjang yang terus dibawakan oleh Timpro itu bisa membayar kerusakan yang terjadi, dan apakah itu menjadi benar-benar inklusif atau hanya dinikmati oleh segelintir elit yang paling dekat dengan proyek-proyek yang besar. Maka pertanyaannya kepada tim Pro, bagaimana mereka bisa menjamin bahwa keuntungan ekonomi yang didapatkan bukan hanya untuk para elitis, tapi juga bisa mengganti kerugian dan kerusakan yang dialami oleh masyarakat kecil. Panelis sekalian, kami tidak menolak transisi. Kami hanya menolak transisi yang buta pada konteks kenyataan dan realita yang terjadi. Transisi yang mengulang pola kolonialisme yang lama menjadi baju yang baru. Transisi ini menjanjikan masa depan, tapi menutup mata dengan apa yang terdampak oleh hari ini. Itu kenapa kami harus dimenangkan. Kami telah membawakan kepada Anda 3 poin besar. Pertama, manfaat ekonomi yang hanya dijanjikan bersifat tidak inklusif tapi eksklusif. Yang kedua, transisi ini mengandung resiko ekonomi, baik dari ekonomi sosial bahkan kedaulatan yang belum terpecahkan. Ada harga sosial dan juga ekologis yang tidak bisa disepelekan, yang justru harus dibayar oleh rakyat kecil dan kelompok yang rentan. Kami yakin Anda sekalian tidak hanya mencari tim yang hanya bicara soal visi, tapi berani tentang menguliti resiko dan juga realita yang dikaburkan. Karena itu kami percaya kami harus menang. Habis, Terima kasih. luar biasa sekali argumentasinya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk sesi kedua, debat interaktif, di mana tim pro akan menyanggah mosi dari tim kontra dan memberikan 2 pertanyaan. Waktu diberikan 5 menit untuk tim pro, dimulai dari saat tanda waktu menyala. Silakan. Dewan juri memasuki pada poin di dasar. Satu argumen besar dari mereka adalah biaya transisi yang tinggi dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat dan juga kaum marginal. Bagaimana respon kami? Dewan juri, studi dari World Bank menyebutkan bahwa dari sisi fiskal, subsidi energi fosil terus membebani anggaran negara. Pada tahun 2022 saja, Dewan juri, subsidi energi mencapai lebih dari 551 triliun. Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan tinggi nasional. Tanpa target emisi yang ambisius, artinya Indonesia juga akan berisiko terkena pajak karbon ekspor di negara mitra seperti Uni Eropa melalui kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism yang akan mengurangi daya saing produk ekspor utama seperti baja, semen, dan juga nikel. Inilah mengapa tanpa transisi iklim yang terencana, Indonesia bisa kehilangan 7% PDB per tahun 2100 akibat dampak dari perubahan iklim yang ekstrim. Sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan infrastruktur akan mengalami kerugian yang sangat masif, terutama di wilayah pesisir yang menampung lebih dari 40% populasi nasional. Itulah mengapa kami tidak mengerti mengapa pada akhirnya keadilan tidak akan terjadi di sisi kami, padahal keadilan di sisi mereka justru dipertanyakan karena biaya mitigasi dan kerusakan lingkungan yang akan dihadapi masyarakat juga akan lebih besar. Maka jelas Dewan Juri, biaya dari kelambanan dan status quo tidak hanya besar, tapi akan terus meningkat dan mempersempit ruang kebijakan di masa depan jika target ini tidak dilaksanakan. Terkait argumentasi dari tim kontra mengenai kolonialisme hijau. Kolonialisme hijau, kami mengakui adalah konsep yang benar, tapi hanya bekerja jika Indonesia bukan merupakan negara yang berkembang, di mana Indonesia masih mengandalkan sistem agrikultur dan sejenisnya. Masalahnya, Indonesia adalah negara yang berkembang dengan sektor industri dan tambang yang sangat besar, sehingga pada akhirnya potensi emisi yang diciptakan menjadi sangat tinggi. Kenyataannya adalah berdasarkan Emission Database for Global Atmospheric Research, Indonesia menciptakan emisi karbon terbesar ke-6 di dunia.
dan orang-orang akan tetap terdampak atas polusi tersebut. Kita melihat misalnya beberapa hari lalu, udara di Jakarta mencapai level di mana itu akan dianggap sebagai sesuatu yang beracun, sehingga dampak kolonialisme hijau di sisi kontra itu tidak dapat dibenarkan. Sehingga pertanyaan yang ingin saya tawarkan adalah, ketika kita merasakan dampak kerusakan lingkungan, ketika udara tidak bisa dihirup, dan ketika masyarakat pesisir tenggelam, apakah kita hanya ingin mengandalkan retorika bahwa oh ini salah negara maju, atau kita ingin mengambil langkah yang aktif seperti yang terjadi di sisi pro terkait masyarakat bawah? Pembicara kedua mengatakan bahwa lapangan kerja saat ini tidak cukup. Pertama, ini dijelaskan tanpa data, dan yang kedua, kita memberikan mekanisme baru dengan adanya investasi hijau, dengan bantuan dari investasi luar yang menginginkan dampak lingkungan yang minimum. Sehingga pertanyaannya adalah, bagaimana di sisi kalian akan bisa terwujud investasi yang level serupa di sisi tim? Dewan Juri, tim kontra memiliki pandangan yang menarik tentang kolonialisme hijau. Tapi kasus mereka tentang deforestasi masyarakat adat adalah dunia di mana investasi hijau tidak terjadi. Hal ini terjadi karena tim kontra tetap ingin mendukung ekonomi konvensional seperti penambangan batu bara yang jelas jauh lebih eksploitatif dalam membuka lahan untuk pertambangan, apalagi dalam jumlah besar. Dibandingkan dengan sektor energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya ataupun tenaga angin, perbedaan ekonomi hijau adalah bagaimana kami memandang masyarakat adat sebagai rekan dan mitra dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dewan Juri, untuk memastikan investasi ekonomi hijau berlangsung, pemerintah Indonesia setidaknya sudah melakukan dua hal. Yang pertama adalah program perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat dengan menerapkan moratorium deforestasi agar mengurangi pembukaan hutan primer dan lahan gambut untuk kegiatan baru, serta bekerja sama dengan lembaga Red Plus dari Norwegia untuk mendapatkan insentif finansial atas pengurangan emisi dari sektor kehutanan. Kontra sekali lagi harus membuktikan mengapa kebijakan ini tidak bisa bekerja dengan optimal, padahal hal ini sudah terbukti bisa melindungi kepentingan masyarakat adat. Juri, kami merasa bahwa tim kontra bermain dengan kasus yang cukup ekstrim, di mana mereka tidak pernah merespon kerugian ekonomis yang akan pemerintah Indonesia tanggung di tahun 2060 jika kebijakan net zero emission tidak diberlakukan pada tahun 2030. Akan ada triliunan kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah, mulai dari kenaikan permukaan air laut, deforestasi yang berlanjut, serta kerugian yang sudah perbicara pertama dan kedua saya jelaskan. Mereka tetap akan melakukan kebijakan net zero emission hanya jika pemerintah Indonesia sudah siap. Pertanyaannya Dewan Juri, kapan Indonesia akan siap? Padahal kami dengan data dan statistik sudah menjelaskan bahwa di tahun 2032 bumi sudah mencapai point of no return yang membuat kerusakan iklim akan semakin susah ditanggung. Habis. Selanjutnya kita berikan tim kontra menanggapi sanggahan dari tim pro. Waktu yang diberikan 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Tim pro menyebutkan bagaimana subsidi bahan bakar menjadi beban negara yang sangat besar. Kami mempertanyakan dua hal. Yang pertama, bahkan dengan subsidi seperti ini pun, dengan skema yang menurut kalian sangat besar ini, tim kami sudah menjelaskan dengan data di lapangan bahwa kenyataannya adalah masih banyak rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan akses energi. Kalau misalnya subsidi bahan bakar yang menurut kalian besar ini dengan infrastruktur yang sudah ada ini saja realitanya masih tidak bisa memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama ketika kita bisa bicara masyarakat yang tinggal di daerah, masyarakat yang paling terpinggir dan paling tertinggal, bagaimana di sisi kalian masyarakat tersebut energinya dapat terpenuhi. Kami masih belum mendapat penjelasan bagaimana pembangunan infrastruktur dan pemenuhan energi itu akan kalian janjikan. Yang kalian sajikan dari tadi hanya data investasi. Tapi kami sudah menjelaskan bahwa itu adalah tepat poin yang kami maksud. Investasi tersebut apakah akan dirasakan oleh seluruh elemen Indonesia atau hanya dirasakan oleh orang-orang di Jakarta yang udah punya akses ke mobil listrik dan udah punya akses ke charging stations misalnya. Realitanya, investasi tersebut tidak akan terbagi ke seluruh Indonesia, tapi bebannya harus ditanggung oleh seluruh Indonesia. Di situ titik ketidakadilannya. Yang kedua, kalian membahas bagaimana biaya mitigasi dan kerusakan yang di status quo itu sangat besar. Tapi realitanya, kalau misalnya kalian pikir dan kalian telah lagi misalnya mitigasi dan kerusakan tersebut, bagaimana dengan setelah transisi ke dalam energi hijau, hal tersebut tidak menjadi semakin lebih parah. Misalnya, mobil listrik
jauh lebih tidak tahan terhadap banjir dibandingkan mobil konvensional. Bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu di sisi kalian? Itu juga belum terjawab. Lalu pertanyaan kedua terkait investasi hijau dan juga deforestasi. Kami rasa deforestasi ini tidak eksklusif Dewan Juri yang terhormat, karena pada akhirnya di sisi mereka hal ini juga akan terjadi. Mereka memberikan contoh seperti nikel. Kami sudah bilang di awal bahwa apapun transisi hijau yang mereka inginkan tidaklah benar-benar hijau Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka juga tetap akan melakukan eksploitasi. Mereka tetap akan melakukan perusakan kembangan alam. Atau misalnya contohnya nikel, berapa banyak hasil yang kita dapatkan dari baterai dan berapa banyak limbah yang dihasilkan. Lalu gimana limbahnya Dewan Juri yang terhormat? Ini yang kita bilang, limbahnya hanya akan tetap ada di negara kita atau negara berkembang yang sebenarnya masih punya prioritas lain. Tapi karena kita yang mengelolanya dengan label seolah-olah kami maju dalam investasi hijau dan lain sebagainya, tapi nyatanya limbah-limbah ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sana, orang-orang yang terdampak di sana. Berarti akhirnya apapun yang terjadi, deforestasi ini tidak bersifat eksklusif di dunia mereka. Lalu tentang perubahan iklim yang terjadi, kami rasa ini menjadi permasalahan seluruh negara yang ada di dunia. Yang kami mau adalah transisi harus dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap negara. Negara-negara maju yang sudah tidak punya prioritas lain, mereka bisa melakukan transisi secara besar-besaran, tapi tidak dengan negara berkembang seperti Indonesia. Lebih banyak prioritas seperti gap ekonomi, gap sosial yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Lalu yang harus diluruskan dari apa yang diasumsikan tim pro adalah tim kontra percaya bahwa kami tidak mau melakukan transisi. Kami percaya bahwa transisi harus dilakukan bertahap mengikuti modal sosial dari suatu negara itu sendiri. Bukan dipaksakan apakah kita harus mencapai 2060. Kami tidak merasa bahwa semua transisi tersebut harus dipaksakan 2060 seperti net zero 2060. Sehingga ketika datanglah seperti pertanyaan harga yang lebih mahal ketika dampak iklim itu akan terjadi, apa yang akan terjadi di sisi kita? Pertama, kami merasa bahwa dampak iklim itu terjadi bukan hanya karena dosa Indonesia. Kami merasa bahwa ini adalah dosa yang ditanggung di internasional. Jadi even if memang itu adalah yang terjadi, kami merasa akan ada pergerakan lebih banyak orang juga, dan di Indonesia juga akan ada pergerakan juga untuk melakukan pembiayaan. Lalu yang kedua, even if kamu mengatakan ada investasi hijau di tempatnya kamu, tapi menurut kami investasi hijau tersebut terjadi pada level sebagian saja. Maksudnya adalah seperti ini, level yang terjadi adalah ketika perusahaan oligarki akan diinvestasikan hijau, tetapi pada yang level-level bawah, masyarakat ke bawah tidak mengalami perubahan apapun karena tidak ada investasi seperti perpindahan dari energi BBM menjadi energi terbarukan. Bahkan di masa sekarang ini, ketika investasi sudah ada pada subsidi BBM saja, itu tidak merata. Sehingga kami merasa bagaimana di sisi kamu ketika investasi. Oke. Aku habis. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Jadi kemudian kita lanjutkan kembali pada tim kontra. Saya ulang lagi, tim kontra untuk gantian melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan memberikan 2 pertanyaan. Untuk tim kontra dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Oh, belum saya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami sampaikan sebagai tim kontra. Pertama, pada status quo, sebenarnya transisi hijau itu aksesibel ketika modal sosial yang mereka punya itu sudah siap untuk melakukan transisi. Oleh karena itu, negara maju itu bisa melakukan transisi hijau sepertinya diagung-agungkan oleh tim pro itu sendiri. Karena mereka memiliki fleksibilitas terhadap transisi seperti pemerintah sudah memiliki infrastruktur dan masyarakatnya sudah mencapai keadilan energi itu sendiri. Bahkan keadaan energi BBM. Masyarakat negara maju sudah mudah mendapatkan energi BBM sehingga mereka bisa berpindah ke teknologi hijau. Selain itu, mereka juga memiliki modal ekonomi untuk seluruh lapisannya mereka, bahkan lapisan terbawah mereka, untuk merealisasikan transisi. Di Indonesia sendiri, perbandingannya begini, subsidi BBM saja yang sudah ada itu belum menjamin akses merata terhadap seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas masyarakat Indonesia masih dalam tahap adaptasi untuk BBM, seperti penggunaan gas LPG yang masih belum merata, penggunaan listrik yang masih belum stabil,
Dan itu sudah ada di beberapa media yang mengabarkan seperti IDN. Kami percaya semuanya harus berubah, memang melakukan transisi hijau, tapi kami merasa itu tidak boleh dipaksakan hingga 2060 atau 40 tahun ke depan. Bukanlah hal bijak untuk melakukan hal tersebut terhadap mayoritas Indonesia yang belum siap. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kalian akan menyelamatkan mayoritas masyarakat Indonesia yang bahkan belum adil secara energi. Lalu yang kedua, bagaimana ketika masyarakat kecil bisa mengakses energi terbarukan dan harus bertransisi kembali dari BBM menjadi energi terbarukan. Dewan juri yang terhormat, sejauh dari pidato tim Poro yang sudah kami dengarkan, kami tidak mendengar kepedulian mereka terhadap realita masyarakat, baik itu masyarakat miskin, apalagi ketika kita bicara tentang masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di daerah terpinggir, tertinggal dan terjauh. Kami rasa kami mempertanyakan bagaimana tim Pro dapat memastikan bahwa transisi energi yang akan terjadi tidak akan menimbulkan krisis energi, karena di status quo realitanya saja ketimpangan atau ketidakadilan energi itu adalah hal yang sangat nyata, seperti yang sudah disampaikan pembicara kami sebelumnya. Bahkan sekarang masyarakat Indonesia yang masih masak pakai kayu bakar aja ada. Kita nggak perlu data untuk menyampaikan hal seperti itu. Itu adalah realita. Apalagi kalau kalian pernah ke pulau-pulau selain di Pulau Jawa, pasti kalian tahu kalau misalnya masih banyak masyarakat yang masak pakai kompor minyak tanah, pakai kayu bakar. Saya rasa itu nggak perlu data, dan bahkan mungkin surveyor aja nggak mau mendatangi daerah-daerah seperti itu untuk mencari tahu realita mereka seperti apa. Ketidakadilan dan ketimpangan energi di Indonesia itu separah itu. Kamu bayangkan, coba kamu tanya di negara maju, memang ada masyarakat negara maju yang masih masak pakai kayu bakar. Memang ada masyarakat negara maju yang masih masak pakai minyak tanah. Memang ada masyarakat negara maju yang beli gas aja, belinya pakai kaleng gitu. Seperti yang di Indonesia. Enggak, realitanya di negara maju, akses terhadap gas aja itu sudah dikontrol, sudah disentralisasi, sudah diatur oleh pemerintah. Jadi nggak ada kasus-kasus gas meledak, gas LPG meledak di luar negeri. Karena apa? Mereka nggak butuh gas LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya. Tapi realitanya di Indonesia aja, hal-hal seperti itu masih menjadi masalah gitu. Jadi kami mempertanyakan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa transisi energi itu tidak akan menimbulkan krisis energi yang lebih jauh, yang akan memperburuk kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain itu seperti yang sudah kami sampaikan di jawaban terhadap sanggahan kami tadi. Selain eksploitasi yang bahkan mereka pun setujui gitu. Karena apa? Dalam pidato mereka menjelaskan bahwa yang mereka janjikan adalah akan ada investasi terhadap apa? Penambangan nikel dan kobalt. Ya itu berarti mereka sendiri pun mengakui bahwa eksploitasi adalah apa yang mereka setujui, mereka aminkan, bahkan mereka agung-agungkan gitu. Jadi bagaimana mereka dapat menjelaskan bahwa di sisi mereka tidak akan ada eksploitasi yang semakin parah terhadap kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan, terutama masyarakat adat gitu. Belum lagi ketika kita membicarakan bahwa sebenarnya dalam status quo energi terbarukan itu bukanlah energi yang bersih, karena pada dasarnya mereka akan menimbulkan limbah. Limbah paling besarnya apa? Limbah dari baterai. Kalian pikir limbah litium itu bukan hal yang nyata? Baterai itu punya masa hidup yang sangat jauh, sangat terbatas dibandingkan dengan mesin-mesin sebelum baterai. Maka kalian harus memikirkan bagaimana Indonesia yang sering menjadi importer sampah dari luar negeri ini harus menghadapi tambahan. Waktu habis. Terima kasih, menarik sekali. Kita lanjutkan pada tim Pro untuk menjawab sanggahan. Waktunya sama, 5 menit dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Dewan juri, argumen mereka tidak konsisten. Mereka mengamini bahwa transisi itu penting, tapi mereka tidak peduli dengan target. Padahal Dewan juri ini adalah basis yang paling penting, karena target akan memberikan kepastian regulasi, sinyal pasar, termasuk dengan regulasi bagaimana pada akhirnya transisi itu dilakukan tanpa memberikan impact yang buruk terhadap lingkungan, termasuk kepada perlindungan terhadap masyarakat adat dan juga kaum marginal. Sehingga Dewan juri, target ini menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan kerangka-kerangka itu tadi. Klarifikasi bahwa target di sisi kami akan dilaksanakan secara bertahap Dewan juri. Artinya tidak akan ada push faktor yang begitu besar terhadap Indonesia untuk melakukan transisi ini, karena telah disesuaikan dengan bagaimana kapabilitas dan juga kemampuan Indonesia pada akhirnya. Inilah
yang tidak pernah pertanyaan simpel kepada mereka adalah bagaimana pada akhirnya mereka bisa memitigasi dampak yang akan terjadi dalam sisi mereka di masa depan tidak pernah mereka buktikan. Bandingkan dengan sisi kami telah memastikan bahwa transisi terjadi secara visible dan juga realistis dan pun ekonomi akan bertransformasi secara beriringan. Dewan juri yang terhormat, mereka menjelaskan mengenai banyak hal mengenai kesulitan energi. Mengapa masyarakat kesulitan energi? Padahal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, transisi akan dilaksanakan secara bertahap. Ingat, contohnya kendaraan listrik dengan adanya subsidi, pemotongan pajak, dan kemudian investasi. Jumlah kendaraan listrik dari 2.000 biji dari 2021 menjadi 30.000 jumlahnya pada tahun 2023 berdasarkan data Deloitte. Berdasarkan data PLN, jumlah charging port meningkat 157%. Dan pengolahan limbah sudah mulai dibangun oleh PLN dan beroperasi setelah ronde pertama baterai habis. Kemajuan sudah ada, kebijakan sudah bekerja, orang sudah mulai menerima, dan sudah mulai berubah. Ini bukan waktu yang tepat untuk putar balik, dan oleh sebab itu, inilah kenapa masalah kesulitan energi justru diselesaikan di sisi Dewan juri, tim kontra mempertanyakan bagaimana masyarakat yang tertinggal akan mendapatkan energi dan apakah setiap lapisan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari investasi ini. Padahal kami dari pembicara pertama sudah menjawab ini dengan jelas. Investasi ini jelas akan menguntungkan siapa pemegang kepentingan seperti masyarakat yang juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga akan mendapatkan revenue yang bisa mereka alokasikan ke pengembangan infrastruktur ataupun pendidikan. Tapi juga perusahaan yang bisa mengurangi polutan dengan operasional yang lebih terbarukan. Mereka menjelaskan bahwa transisi hijau di sisi kami bukanlah benar-benar hijau. Kami setuju, karena polusi pasti tetap selalu ada juri. Perbedaan di kedua belah pihak adalah seberapa besar polusi tersebut berkurang dengan investasi energi hijau. International Energy Agency sudah memberitahukan bahwa penggunaan energi terbarukan memberikan sekitar 80% pengurangan emisi sektor energi yang diperlukan untuk mencapai net zero pada tahun 2060. Di sektor rumah tangga, emisi berkurang 5 hingga 10% yang membuat setiap individu bisa hidup dengan lebih sehat dan lebih baik. Sehingga kebijakan ini sangat jelas berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kontra juga berbicara bahwa modal sosial kami harus siap terlebih dahulu. Saya mempertanyakan modal sosial ini, juri. Dalam bentuk apa? Investasi sebesar triliunan dari berbagai entitas, baik bank internasional maupun negara, yang jelas sudah siap mendanai pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Kontra mengakui bahwa transisi energi ini penting dan akan dilakukan juga di sisi mereka, berarti mereka mengakui bahwa kasus kami memenangkan perdebatan kali ini. Terima kasih. Tapi mereka juga sekali lagi tidak pernah merespon kasus kami bahwa target 2060 itu sangat penting karena kerugian setelah tahun 2060 akan meningkat dengan drastis yang sudah kami jelaskan dengan data dan statistik. Bumi juga sudah mencapai point of no return di tahun 2032 sehingga kebijakan ini harus kita eksekusi sesegera mungkin yang menjelaskan mengapa target 2060 itu harus dicapai. Lalu kontra berbicara tentang ketidakterjangkauan energi. Tapi ini terjadi karena kita hanya memiliki satu sumber energi Dewan Juri yaitu energi konvensional seperti gas dan BBM yang membuat monopoli semakin mudah dilakukan sesuai dengan contoh tim kontra. Dengan kebijakan kami justru diversifikasi sumber energi lebih mungkin untuk dilakukan yang membuat energi semakin terjangkau, tapi sebaliknya dengan investasi besar-besaran, kami justru energi akan semakin terjangkau karena supply dan pasokannya bertambah. Terakhir, kekhawatiran terbesar dari tim kontra adalah eksploitasi masyarakat adat. Kami sudah menjelaskan dan tidak pernah direspon dengan cukup saksama melalui pembicaraan mereka, yaitu satu, sudah ada moratorium deforestasi yang melindungi kepentingan masyarakat adat, tidak ada respon. Tapi yang kedua, eksploitasi justru lebih buruk di sektor ekonomi konvensional karena membuka penambangan batubara dan sebagainya yang sudah mereka sendiri akui. Justru penambangan batubara jauh lebih eksploitatif karena pada investasi hijau di sisi kita, masyarakat adat dipandang sebagai mitra. Hutan dianggap sebagai aset berharga untuk mengurangi emisi. Ini adalah kerangka berpikir yang hilang di ekonomi konvensional yang ada di sisi kontra. Pada akhirnya juri, kami sudah menjawab semua kekhawatiran dari tim kontra, mulai dari perlindungan masyarakat adat, modal sosial, dan sebagainya dengan data dan statistik. Tentunya retorika tim kontra tidak akan cukup untuk memenangkan perdebatan ini, Anda harus mendukungnya dengan data dan statistik. Habis. Baik, menarik sekali. Sekarang kita memasuki sesi ketiga, yakni panelis memberikan pertanyaan. Kepada panelis dipersilakan melemparkan pertanyaan. Masing-masing panelis boleh memberikan satu pertanyaan kepada kedua tim, atau satu panelis bisa memborong 3 pertanyaan sekaligus pada masing-masing tim. Pada para panelis dipersilakan. Terima kasih Mas Widi. Oh.
Mas Prigi mau bertanya dulu? Silakan Mbak, saya hilang ini Mbak, hilang. Hah? Aduh. Bentar, Aku Mbak. dulu ya, Mas. Iya, monggo Mbak, monggo. Oke. Tuh. Satu pertanyaan untuk tim kontra. Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang berada pada G20 atau termasuk dalam kelompok negara maju. Dan juga tercatat dalam sejarah kita, Indonesia adalah penghasil negara dengan emisi terbesar dan masuk dalam 10 besar. Dan juga modal sosial yang sebenarnya Indonesia punya adalah potensi energi terbarukan dari angin, air, matahari, dan minyak panas bumi dan lain-lain. Itu sudah menjadi modal untuk kita bertransisi. Nah, kalau tadi tidak sepakat dengan tahun atau waktunya 2060, harus seberapa sih, atau NZE yang sesuai sama kapasitas Indonesia itu seharusnya di tahun keberapa gitu. Untuk pertanyaan tim pro adalah untuk 2060 itu ada di 35 tahun. Waktu itu sempat ada statement dari Presiden Prabowo untuk di 2050. 2050. Nah, untuk teman-teman pro, apakah realistis untuk Indonesia mempunyai net zero emission ini di 35 tahun mendatang atau 25 tahun mendatang? Melihat kita sedang berada di dalam triple planetary crisis yang sudah sangat dirasakan semua pihak. Itu dua pertanyaan untuk teman-teman ya. Saya Mbak Ari ya. Oke, terima kasih. Maaf Mbak Enda, saya dulu. Pertama untuk yang tim pro, saya ingin mengulang sebenarnya, ingin meyakinkan, sebutkan sih 3 faktor juga. 3 faktor pendukung akselerasi pencapaian net zero emisi 2060. Jadi mohon disebutkan 3 faktor ya, 3 faktor yang mendukung akselerasi kecepatan ini. Untuk yang tim kontra, saya ingin kembali mendengarkan uraiannya terkait dengan 3 faktor hambatan terbesar dalam pencapaian net zero emisi 2060 ini. Terima kasih teman-teman. Silakan Mbak Enda. Thank you. Mau tanya juga ke ya, kalau untuk yang tim kontra sebenarnya ada satu pertanyaan sih, karena dari tadi membawa isu keadilan energi gitu ya, dan kita mengetahui gitu banyak teman-teman community juga yang sebenarnya terdampak gitu. Ingin tahu sih kalau misalnya dari teman-teman bagaimana caranya memastikan bahwa dampak iklim yang terjadi hingga 2060 ini tidak lebih besar dibandingkan tanpa target net zero emission. Paling itu satu. Dan untuk teman-teman pro, aku kurang melihat nih sebenarnya bagaimana kalau misalnya teman-teman ini menjawab untuk keadilan energi bagi community itu sendiri. Paling 2 pertanyaan itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih pada para panelis yang terhormat. Kita langsung kembali kepada peserta. Silakan saya berikan kesempatan pada tim pro terlebih dahulu untuk menjawab dalam waktu yang diberikan 6 menit. Waktu diberikan setelah tanda waktu menyala. Silakan. Saya akan menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Untuk menjawab realisme, ya, mengapa ini akan sangat realistis dalam dunia kami? 3 faktor pendukung. Pertama, Indonesia telah memiliki potensi yang cukup besar dalam pencapaian target bauran EBT. Dewan Juri, sebagai salah satu negara mega biodiversity, industri bioekonomi sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Pemerintah saat ini telah mengembangkan 22 kawasan ekonomi khusus yang perlu terus untuk didorong dan juga diadopsi dengan prinsip ekonomi hijau dan juga ekonomi sirkular. Dan pun dalam daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, dan lainnya memiliki resource yang sangat besar untuk mendukung transisi ini Dewan Juri. Alasan kedua, komitmen kebijakan dan dukungan internasional juga semakin menguat. Buktinya adalah dalam tataran regulasi misalnya, pemerintah telah mengatur Perpres nomor 112 tentang
tahun 2022 untuk mempercepat pengembangan PLTE energi baru terbarukan, kendaraan listrik, dan penghentian bertahap PLTU batubara untuk meminimalisir penggunaan fosil. Dan pun Dewan Juri, pemerintah telah mengatur investasi carbon pricing melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang implementasi pajak karbon, sehingga pada akhirnya akan ada banyak insentif investasi yang masuk lewat regulasi ini. Dan pun Dewan Juri, dalam tataran perencanaan nasional, Indonesia telah menyiapkan long-term strategy for low carbon and climate resiliency, yang artinya ini sudah cukup untuk memberikan kejelasan bahwa Indonesia mampu secara kapabilitas. Alasan ketiga, pasar dan teknologi ini juga telah bergerak mendukung. Misalnya, hari ini telah banyak startup yang hadir dengan menekankan prinsip 9R, seperti refuse, rating, reduce, reuse, repair, dan lain sebagainya. Artinya, dengan arah kebijakan, tren teknologi yang saling menguatkan, manfaat jangka panjang dari NZE bukanlah asumsi, tapi sangat realistis untuk diciptakan dalam target yang telah kami tentukan. Untuk menambahkan mengenai faktor dukungan dari proses transisi ini, kita harus mengingat bahwa berdasarkan kebijakan dari Kemenkeu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat mekanisme carbon pricing dan nilai ekonomi karbon, di mana akan terdapat bantuan terhadap pemerintah dan implementasi dari pajak karbon yang akan menimbulkan peningkatan biaya jika perusahaan meningkatkan polusinya sekaligus. Terdapat pula mekanisme seperti Green Sukuk yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2021 untuk memperkenalkan tenor 30 tahun untuk pertama kalinya, dan yang juga pertama kali di dunia dengan tenor sebesar 750 juta US dollar dan global bond sebesar 500 juta euros. Terkait jawaban mengenai keadilan, kita harus menyadari bahwa masyarakat yang akan terdampak tanpa adanya transisi energi net zero adalah masyarakat rentan, masyarakat kelas bawah, di mana perairan Indonesia akan berbahaya bagi nelayan sebesar 5,8 juta kilometer persegi, di mana 1.800 kilometer garis pantai akan termasuk dalam kategori sangat rentan, dan produksi beras akan menurun dalam daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah yang subur. Inilah kenyataan yang harus dihadapi, dan inilah mengapa investasi diperlukan. Bagaimana investasi ini bisa diarahkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkannya? Sederhana. Pertama, masyarakat akan mendapatkan bantuan ketika mendapatkan udara dan kualitas yang lebih bersih. Dan yang kedua, masyarakat akan terdampak melalui lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak ditawarkan dengan adanya investasi ini, sehingga prinsipnya tetap berdasarkan keadilan. Dewan Juri sedikit menambahkan tentang keadilan energi yang sedikit tadi juga dipertanyakan oleh kontra. Perlu diingat bahwa Indonesia memiliki salah satu program yang sangat menarik, yaitu program Desa Mandiri Energi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM di tahun 2023. Kementerian ESDM menjelaskan dan mengidentifikasi problematika yang sangat penting, yaitu wilayah pedesaan saat ini di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan sebagainya, sulit untuk mendapatkan akses ke jaringan listrik karena harus tersambung ke jaringan listrik nasional yang berada di Jawa. Lalu apa yang pemerintah ESDM lakukan? 2.000 desa di Nusa Tenggara Timur sudah mengadopsi sumber energi lokal dan mandiri berbasis tenaga surya, angin, mikrohidro, dan biomasa yang bisa mereka implementasikan tanpa perlu bantuan dari pemerintah nasional, tanpa tersambung ke jaringan listrik nasional. Justru kami menjawab pertanyaan yang paling penting di perdebatan kali ini yang sedari tadi tim kontra pertanyakan. Dengan adanya investasi hijau berbasis energi terbarukan, lokalisasi energi akan semakin mungkin untuk terjadi di sisi tim pro, karena energi yang akan disalurkan di masing-masing wilayah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah 3T yang cukup tertinggal, akan dilakukan berbasis dengan keunggulan yang wilayah-wilayah tersebut miliki, tanpa harus difokuskan untuk tersambung ke jaringan listrik yang berada di Pulau Jawa. Artinya, 2.000 desa saat ini sudah beroperasi menggunakan energi hijau dan energi terbarukan yang jauh lebih terjangkau. Dengan solusi yang tim kontra berikan, dengan jaringan listrik nasional,
justru membuat energi semakin tidak terjangkau oleh masyarakat, yang membuat prinsip keadilan yang mereka jelaskan sendiri justru terlanggar di sisi mereka. Tapi yang kedua, menjelaskan sedikit tentang realisasi apakah investasi ini mungkin untuk dilakukan. Jawabannya sangat mungkin. Jessica sudah menjelaskan 3 faktor, tetapi lebih dari itu Indonesia sudah memiliki lebih banyak investasi di tahun 2024 yang sumbernya pun juga berasal dari berbagai macam negara dan juga berbagai macam institusi internasional. Dukungan tersebut cukup untuk menjelaskan mengapa proposal Waktu habis. mungkin dilakukan. Sekarang waktunya kita dengarkan jawaban dari tim kontra terkait pertanyaan dari tim panelis. Waktunya sama, diberikan waktu 6 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Pertama, saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Ari Utami terlebih dahulu. Saat ini Indonesia tercatat sebagai G20, sebagai negara maju dan penghasil emisi terbesar. Dan kapan transisi itu akan terjadi? Ada respon. Pertama, transisi itu harus terbentuk secara individualisasi. Maksudnya ini, transisi terhadap energi hijau tidak boleh disamaratakan karena modal sosial dari setiap negara itu berbeda-beda. Setiap negara maju dan negara berkembang itu bisa berbeda-beda kondisinya. Ketika mereka dipaksakan memiliki target yang sama, itu yang menjadi berbahaya. Maka yang harus dilakukan adalah, pertama, harus ada penelitian mengenai kesiapan masyarakat untuk berpindah terhadap energi terbarukan. Dan penelitian ini harus dipastikan datang ke masyarakat, bukan kepada pemerintah pusatnya, bukan kepada apakah kamu sudah menerima investasi infrastruktur atau belum, tapi kamu harus melihat bagaimana secara masyarakat ini bergerak, apakah mereka sudah memiliki keadilan terlebih dahulu atau belum. Nah, karena permasalahan energi di Indonesia bukan karena kurang alternatif seperti yang mungkin tim pro percaya, tetapi karena mereka tidak mempunyai fleksibilitas ekonomi untuk berpindah. Nah, lalu yang kedua, ketika sudah ada penelitian tersebut, baru melakukan pengembangan sumber daya manusia difokuskan terlebih dahulu bersamaan dengan perkembangan infrastruktur dan energi terbarukan dan mendorong keadilan BBM-nya yang terlebih dahulu, sehingga semua ini bisa berjalan secara paralel. Sebenarnya di dalam kasus pro, bukan mereka mempunyai target 2060, bukan artinya masyarakat sejahtera secara energi di tahun 2060. Kalau mereka memaksakan transisi 2060 tetap terjadi, tetapi mayoritas masyarakat belum bisa siap bertransisi, maka akan terjadi disrupsi politik akibat krisis energi yang berkelanjutan. Karena mereka pada status quo saja, kita belum bisa mengamini adanya keadilan energi BBM. Bagaimana di saat mereka sudah hadir di tahun 2060, mereka bisa mengakses energi sepertinya terbarukan ketika energi BBM akan dipunish dan akan lebih mahal dibandingkan pada status quo seperti itu. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Prigi, di mana Pak Prigi menanyakan apa 3 faktor hambatan terbesar dalam melakukan transisi energi demi mencapai net zero 2060. 3 faktor hambatan terbesar, yang pertama ketidakadilan ekonomi yang juga menyebabkan ketidakadilan aksesibilitas, ketidakadilan infrastruktur, yang selanjutnya juga menyebutkan ketidakadilan energi. Dalam status quo, kelangkaan BBM dan gas LPG saja masih menjadi realita bagi masyarakat Indonesia. Kami mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat memastikan aksesibilitas terhadap sumber energi terbarukan, sumber energi yang semakin tidak mudah untuk didistribusi, yang infrastruktur untuk penyalurannya saja belum ada di Indonesia. Itu bagaimana mereka dapat memastikan hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, faktor hambatan kedua adalah investasi ini dilakukan kepada pemerintah pusat, tetapi beban tanggungan ekonomi transisinya ditanggung terutama oleh masyarakat marginal. Ketika kita bilang tanggungan, itu berarti banyak hal. Yang pertama, tanggungan mereka harus mencari sumber energi lain. Yang kedua, bagaimana mungkin bahkan mereka harus mengubah cara atau moda transportasi harian mereka. Yang ketiga, itu bagaimana mereka nanti harus bahkan bisa menjadi korban penggusuran dari eksploitasi yang diakui oleh tim pro juga terjadi gitu. Ya, berarti kan eksploitasi adalah sesuatu yang sifatnya horizontal ya, baik di sisi pro ada maupun di sisi kontra ada. Jadi kami mempertanyakan kenapa kita harus menambahkan sumber eksploitasi baru gitu, kalau di status quo aja udah ada. Yang ketiga, itu modal sosial yang belum ada. Modal sosialnya berarti modal non material seperti pola pikir, kondisi sosial politik, yang sebenarnya ini modal sosial ini belum ada bukan karena orang Indonesia itu bodoh, bukan karena mereka tidak mau tahu, tapi karena
karena memang realitanya kehidupan mereka aja sulit, akses mereka terhadap energi konvensional aja susah. Mereka makan susah, terus mereka disuruh mikir gimana cara jaga bumi gitu. Jadi modal sosial ini belum terpenuhi, tidak seperti di negara-negara maju. Kenapa di negara maju udah bisa ada modal sosial? Karena modal ekonominya udah ada. Mereka akses terhadap energi konvensional gampang. Jadi mereka gampang untuk setuju gitu. Karena apa? Karena mereka tahu, mereka yakin bahwa ketika pemerintah mereka nyuruh mereka transisi, kebutuhan mereka akan dipenuhi. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir terkait bagaimana memastikan dampak iklim di 2060 tidak lebih besar dibandingkan dengan dengan adanya target net zero, kami merasa banyak sekali mekanisme yang bisa dilakukan Indonesia sebagai negara. Pertama, kita bisa perketat aturan tentang pertambangan dan juga perketat penjagaan hutan adat, hutan-hutan yang belum terjamah, hutan-hutan yang banyak menyumbang oksigen dan belum terjamah secara pertambangan. Kami rasa ini lebih penting untuk dilakukan daripada kita memaksakan adanya transisi besar-besaran, lalu banyak masyarakat adat yang justru terusik. Kami dapat win-win solution dengan adanya perketatan aturan ini. Lalu yang kedua, kita bisa perketat aturan dengan perusahaan-perusahaan penyumbang karbon terbesar di Indonesia. Karena nyatanya perusahaan-perusahaan dengan yang gila akan kolonialisme dan keuntungan, mereka penyumbang terbesar yang ada di Indonesia. Jadi daripada kita mikirin banyaknya investasi untuk mereka bisa berkembang dan membuat perusahaan mereka lebih maju, kita perketat aturannya. Bisa cabut izinnya jika mereka membuang limbah dalam kadar tertentu misalnya. Kami rasa itu mekanisme yang amat sangat visible dan lebih efektif dibandingkan adanya transisi yang dipaksakan. Lalu yang ketiga, adanya edukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pada masyarakat yang sudah terpapar isu dan sudah sejahtera dengan pengetahuan yang mereka punya. Contohnya kayak daripada memperbolehkan masyarakat kelas atas untuk beli mobil listrik, mendingan di stop aja izin mereka untuk menambah kendaraan bermotor yang mereka miliki. Terus bisa diiringi juga dengan menambah adanya moda transportasi yang umum Oke, Bis. dan ramah lingkungan. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari kedua tim sekaligus sebagai penanda bahwa sesi ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan jawaban dari kedua tim bisa memberikan pandangan bagi para panelis untuk memberikan nilai yang paling pas. Sekarang kita masuk pada sesi keempat, di mana kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argument. Maksimal waktunya 3 menit. Isi closing argument bukan menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, namun argumentasi yang meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat lebih tepat dibanding tim lawan. Sekali lagi harap tidak menyanggah, tapi menegaskan bahwa posisi tim kalian paling kuat. Saya berikan kesempatan pertama pada tim pro, waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan UGM. Satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Masyarakat terus berdinamika dan inilah sesuatu yang tidak dimengerti oleh tim kontra. Kenyataannya adalah kebijakan sudah ada dan transisi sudah berjalan. Apakah kita terdampak langsung? Apakah kita dilarang menggunakan kendaraan bermotor sekarang juga? Tidak. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilaksanakan secara bertahap dengan pengawasan dan diiringi oleh peningkatan edukasi seperti diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama saya. Inilah akar permasalahan dari tim kontra. Mereka berpura-pura bahwa kita akan melaksanakan transisi secara langsung dan tiba-tiba padahal masih ada 35 tahun. Inilah mengapa argumentasi tim kontra terdengar masuk pertama kali didengar, tetapi setelah ditelisiki lebih mendalam, semua kesempatan tim kontra sudah terjawab di sisi kami. Akses yang tidak adil, karena kami sudah menjelaskan karena ini terjadi karena adanya energi konvensional dan kami menawarkan alternatif. Operasi terhadap masyarakat adat sudah dibatasi dengan adanya kebijakan perlindungan hutan seperti yang dijelaskan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Masyarakat belum siap dan harusnya ada riset. Kami sudah melampirkan banyak data yang disampaikan oleh Bappenas, Menko Perekonomian, Menteri Energi yang melakukan riset independen untuk melitiki kesiapan masyarakat. Sementara kecemasan kami terhadap kasus tim kontra masih belum terjawab. Mengenai kolonialisme hijau, memang mungkin pada awalnya polusi yang disebabkan oleh negara maju itu jauh lebih banyak. Tetapi kenyataannya kami sudah menunjukkan data bahwa Indonesia memiliki polusi yang sangat tinggi juga. Dan kalaupun demikian, apakah kita harus diam saja? Tentu tidak, karena masyarakat kenyataannya tetap terdampak
Dan pemerintah harus melakukan sesuatu, dan target net zero emission ini adalah langkah pemerintah melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengenai investasi, tidak terjawab dalam sisi mereka. Bagaimana investasi bisa terwujud? Padahal mereka mengakui ada banyak pengangguran, ada akses energi yang terbatas, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menghentikan permasalahan ini tanpa adanya investasi yang ada. Sehingga permasalahan ini memiliki urgensi untuk diselesaikan, tapi tim kontra tidak memberikan mekanisasi bagaimana menyelesaikannya. Jadi kembali ke dasar debat ini, Indonesia memiliki seabrek permasalahan dan banyak PR dalam masalah lingkungan. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk jalan di tempat atau bergerak maju ke dalam perubahan? Sudah jelas, tim pro adalah satu-satunya yang bergerak menuju perubahan. Memang tidak akan sempurna di awal, tetapi bergerak ke jalan yang benar tetap saja. Karena Climate Action Tracker menyatakan kebijakan lingkungan Indonesia critically insufficient, langkah apapun sangat penting. Habis closing argumen yang menarik dari UGM. Sekarang waktunya saya berikan kesempatan pada tim kontra. Universitas 11 Maret untuk menyampaikan closing argumennya. Waktu diberikan sama 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim kontra menolak untuk kalah pada mosi ini karena kami rasa kami sudah cukup menyampaikan argumen dan sanggahan, dan kami cukup menyampaikan konflik argumen sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan. Kami ingin di argumen kami, terutama di bagian saya sebagai pembicara pertama, saya sudah menyoroti kolonialisme hijau, yaitu kondisi ketika negara maju menggunakan proyek ramah lingkungan untuk mengeksploitasi sumber daya dan hak masyarakat adat di negara berkembang. Contohnya proyek Red Plus di Kalimantan, dan juga proyek-proyek penambangan nikel dan penambangan kobat yang dilakukan dengan argumentasi bahwa itu untuk menciptakan energi terbarukan. Padahal dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement, negara maju seharusnya memikul tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi emisi. Jadi negara maju itu perusahaan kapitalis penyumbang emisi terbesar lah yang seharusnya menanggung beban tersebut. Tapi realitanya beban itu dipindahkan ke negara berkembang, lebih spesifiknya masyarakat marginal mereka. Transisi energi hijau harus adil, maka dari itu kami percaya bahwa kita butuh keterlibatan masyarakat adat, bukan penggusuran. Mereka terbukti penjaga hutan terbaik di dunia, maka demi keadilan sosial dan lingkungan, kami menolak penerapan target ini jika tidak menghapus praktik kolonialisme. Rekan-rekan, kita semua setuju bahwa bumi harus diselamatkan. Tapi mari kita jujur, siapa yang paling dulu akan menanggung beban dari ambisi ini? Bukan mereka yang duduk di gedung tinggi, tapi ibu-ibu dapur yang antre gas setiap hari. Para sopir angkot yang bergantung pada BBM murah, petani kecil yang hidup pas-pasan. Transisi ini memang terdengar megah, tapi realitanya dengan fiskal kita yang terbatas, biaya besar ini justru akan mengorbankan sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelindungan sosial yang jauh lebih mendesak untuk masa depan masyarakat ini untuk bisa transisi lebih baik. Apakah adil jika demi sebuah target global kita meminta rakyat yang belum pernah merasakan listrik stabil untuk berkorban lebih dulu? Apakah bermoral memotong subsidi mereka demi solar panel dan teknologi hijau yang bahkan mereka tak bisa beli? Kami tak mau masyarakat mengalami disrupsi ekonomi 10 hingga 15 tahun ke depan ketika mereka juga belum mempunyai kesiapan ekonomi untuk transisi hingga 2060. Kami tidak menolak perubahan, tapi kami percaya perubahan sejati harus dimulai dengan empati. Dengan mendahulukan mereka yang paling rentan, maka mari transisi, tapi jangan dengan paksaan dan bukan dengan mengorbankan harapan jutaan hidup orang. Terima kasih. Panel yang terhormat, sejak awal kami sudah konsisten dan berdiri bahwa kami tidak menolak perubahan, melainkan kami memperjuangkan keadilan serta prosesnya. Tim Pro hari ini membawa narasi besar tentang kemajuan dan juga pertumbuhan, tapi yang kami ajukan pertanyaan mendasar, kemajuannya untuk siapa? Transisi menuju net zero bukan cerita sukses bila dibangun di atas ketimpangan yang ada, bukan lompatan menuju masa depan jika yang tertinggal adalah mereka yang paling rentan. Kami telah menunjukkan bagaimana biaya besar ini justru dibebankan kepada rakyat kecil, sementara keuntungan dipusatkan pada segelintir pihak yang punya akses pada kekuasaan dan modal. Kami menolak narasi yang hanya melihat angka dan proyek, kami menutup mata pada konflik agraria, karena itu kami tawarkan kewaspadaan. Terima kasih. Luar biasa sekali argumen dari teman-teman dari UGM maupun dari Universitas Negeri 11 Maret. Selanjutnya kita akan memberikan waktu pada para panelis untuk memberikan penilaian. Para peserta boleh menunggu di waiting room Zoom. Waiting room kita sekitaran mungkin waktu 10 menit. Panelis dibantu panitia akan melakukan penilaian dan penghitungan nilai. Silakan teman-teman panitia.
Halo Mas Wibi, sudah? Silakan. Baik, sambil alih. Nah, ini waktu yang kita tunggu-tunggu bersama. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari hasil debat kali ini. Sekarang saya persilakan pada salah satu panelis untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak perempat final kedua kali ini. Pada para panelis, dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Teman-teman, terima kasih atas sajian debatnya yang luar biasa siang ini antara UNS dan UGM. Isu yang sangat menarik, isu yang mungkin akan kalian rasakan di 2060 atau lebih cepat, karena mungkin saya dan beberapa panelis lainnya udah nggak ada nih, gitu kan. Jadi kalian yang akan menjadi saksi sejarahnya perdebatan kita kali ini. Keduanya punya materi yang kuat, sama-sama kuat kalau dari kami menilainya. Lalu dalam penyampaiannya dua-duanya pun saling mempengaruhi dan penyampaiannya dengan baik. Yang kami nilai juga salah satunya adalah kekompakan tim, bagaimana kalian berbagi waktu dan berbagi cara penyampaiannya ya itu. Jadi kami sudah melihat semuanya. Lalu hasilnya kali ini luar biasa. Kami sempat agak deadlock juga di panelis. Nilai sebentar biar nggak salah. Untuk poin 242 kami berikan 24 tuh kan sampai salah. 243 kami berikan kepada Universitas Gadjah Mada. Dan poin 244 kami berikan kepada Universitas 11 Maret. Saya ulangi, UGM dengan poin 243 dan Universitas 11 Maret dengan poin 244. Bisa kalian tebak bagaimana kami menilai kalian. Selamat untuk UNS, untuk maju ke babak selanjutnya. Terima kasih semuanya. Coba tepuk tangannya biar kita nggak tegang, guys. Terima kasih ya semuanya. Mas Bibi, Mas Prigi, Mas Abidin, dan yang lain-lain. Thank you. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih Mbak Ari. Semuanya. Selamat pada pemenang babak perempat final kedua kali ini yang dimenangkan dengan tipis ya poinnya oleh UNS atau Universitas 11 Maret. Sampai jumpa di babak berikutnya. Jangan lupa follow Identime di semua platform media sosial. Saya Sri Gunawan Bisono mohon undur diri. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih.